Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru sekalian. Perkenalkan, nama saya Samuel Kuriake Balubun, Kepala SMA Negeri 5 Kota Tual, Provinsi Maluku. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi praktek baik sebagai pemimpin pembelajaran dalam menciptakan ekosistem pembelajaran berdiferensiasi di sekolah kami dengan judul Sistem Informasi Gaya Belajar Peserta Didik yang saya singkat SIGAP. Aplikasi ini saya kembangkan untuk mendukung Bapak dan Ibu Guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah kami. Setelah kami melakukan refleksi dan evaluasi layanan belajar pada tahun pertama program sekolah penggerak di sekolah kami, diketahui bahwa sebagian guru telah berhasil mengembangkan layanan belajar berdiferensiasi, namun hal itu belum konsisten dan berkelanjutan karena lembaran data printout hasil identifikasi kesiapan belajar, gaya belajar, minat dan bakat peserta didik kita yang kita bagikan kepada Bapak dan Ibu Guru di sekolah itu banyak yang hilang atau tercecer. Hal ini merupakan kendala utama yang menyebabkan Bapak dan Ibu Guru kesulitan dalam mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Oleh karenanya, setelah mengetahui kendala yang dihadapi Bapak dan Ibu Guru ini, maka sebagai kepala sekolah saya merasa perlu mengembangkan suatu sistem informasi digital yang multi-platform dan dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, adapun tahapan pengembangan aplikasi SIGAP ini adalah sebagai berikut. Pada tahap yang pertama, saya membentuk tim data yang terdiri dari wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, guru bimbingan konseling, dan tenaga administrasi yang bertugas mengumpulkan data yang diperlukan. Pada tahap yang kedua, saya melakukan identifikasi platform yang ideal dan juga pilihan-pilihan desain aplikasi yang nanti akan kita kembangkan untuk dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu Guru. Setelah itu, saya melakukan uji coba dan meminta masukan dari beberapa teman maupun siswa. Kemudian setelah dianggap sudah cukup, saya melakukan sosialisasi dan pengenalan kepada semua anggota Dewan Guru kita. Kemudian ada penjelasan tentang kinestetik, gaya belajarnya, kinestetik. Aprilia ini kinestetik. Kenapa mesti ada Pak penjelasannya? Memang karena ketua ini sering lupa. Orang kadang lebih mudah bilang kinestetik daripada mengerti apa itu gaya belajar. Jadi di situ ada uraiannya. Oke. Siswa bergaya belajar kinestetik dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal sekitarnya. Jadi dia bermain peran. Dilanjutkan dengan sosialisasi kepada para peserta didik di sekolah kami. Setelah itu, para wali kelas, saya minta untuk juga melakukan sosialisasi kepada orang tua wali murid peserta didik. Sehingga harapannya, data sistem informasi gaya belajar peserta didik ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu Guru di sekolah, orang tua di rumah dalam membantu anaknya belajar, dan juga dimanfaatkan oleh para siswa ketika mereka akan belajar secara mandiri di rumah maupun di sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari saya perkenalkan dengan tampilan dan isi daripada aplikasi SIGAP ini. Bapak dan Ibu sekalian, pada gawai atau HP semua guru, siswa maupun orang tua di SMA Negeri 5 Tual, terinstall short link atau jalan pintas daripada aplikasi SIGAP yang seperti ini bentuknya. Logonya itu ada mata yang melambangkan visual, gambar telinga yang melambangkan auditori, dan tangan yang melambangkan kinestetik, serta logo sekolah kami di tengahnya. Nah, kalau kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk bisa mengakses data yang tersaji di dalamnya, maka diperlukan surel, alamat email daripada pengguna. Input emailnya, maka ada 5 digit PIN dikirimkan ke email pengguna. Setelah PIN itu diambil, kemudian kita masukkan, misalnya saya masukkan sebagai contoh. Nah, setelah PIN-nya dimasukkan, kita akan masuk ke laman tampilan data siswa. Di sini ada data siswa kelas 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4.
Bila mana Bapak dan Ibu guru ingin mengetahui gaya belajar peserta didik tertentu, mereka akan memilih nama peserta didiknya. Misalnya kita pilih Ananda Inayah. Ketika kita klik ikon foto Inayah, maka akan muncul foto profilnya. Ini untuk membantu Bapak Ibu guru bisa mengenal lebih dekat wajah dari semua siswa kita. Kemudian saya siapkan juga penjelasan tentang apa itu gaya belajar visual. Setelah itu, kalau kita scroll ke bawah, tersedia rekomendasi kepada guru bagaimana mengembangkan pembelajaran untuk siswa yang bergaya belajar visual ini. Ini juga bisa dimanfaatkan oleh orang tua peserta didik untuk membantu anak-anak kita belajar di rumah nantinya. Selanjutnya, setelah di-scroll lagi ke bawah, ada juga saran kepada anak didik kita bagaimana mereka membangun strategi belajar yang bagus sesuai dengan gaya belajarnya untuk mengoptimalkan capaian hasil belajarnya. Kemudian tersedia data minat, bakat, dan juga cita-cita, serta nomor kontak HP dari orang tua maupun siswanya. Sehingga Bapak dan Ibu guru ketika mengembangkan pembelajaran bisa mempertimbangkan minat dan bakat serta gaya belajar peserta didik ini, kemudian memanfaatkan data kontak siswa maupun orang tua ini untuk membangun komunikasi bila mana diperlukan. Selanjutnya, saya juga menyiapkan data semua guru mata pelajaran yang mengajar pada jenjang kelas 10, sertai dengan nomor HP maupun alamat emailnya. Misalnya kita klik pada ikon nama Pak Bunyamin. Nah, ini adalah guru sejarah kita. Nah, tersedia nomor HP-nya maupun alamat surelnya, alamat emailnya ya. Jadi orang tua siswa bisa sewaktu-waktu menghubungi guru mata pelajaran ini bila mana mereka membutuhkan informasi belajar anak. Kemudian, Bapak dan Ibu guru bisa merujuk ke statistik kelas untuk gaya belajar anak-anak. Di sini akan tampil foto profil dari wali kelas 10.1 sampai 10. Misalnya untuk kelas 10.4, ketika kita klik foto profil wali kelasnya akan muncul nomor HP wali kelas dan nama lengkapnya. Kemudian rekap jumlah siswa menurut gaya belajar. Nah, kalau di 10.4 ini visual ada 16, auditori ada 5, dan kinestetik ada 11. Ini akan memberi isyarat kepada guru sehingga pembelajarannya dapat dikembangkan secara berdiferensiasi entahkah dalam bentuk konten, proses, maupun produk. Kemudian dengan tersedianya nomor HP dari semua siswa maupun guru pada jenjang kelas 10 ini, maka ini akan memfasilitasi adanya hubungan komunikasi antara siswa dan siswa maupun siswa dan guru dan orang tua, sehingga kualitas komunikasi antara warga sekolah akan semakin meningkat dalam upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hal yang menarik dari aplikasi Sigap ini, Bapak Ibu, dalam rangka memperkuat rekan-rekan guru di sekolah kami dengan pemahaman tentang kurikulum merdeka, maka saya menyiapkan panduan bagi guru yang terintegrasi pada aplikasi ini. Jadi di sini ada sajian informasi tentang 5 prinsip pembelajaran. Kemudian juga ada sajian informasi tentang 5 prinsip assessment. Kemudian juga ada penjelasan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bentuk-bentuknya. Saya juga menyajikan penjelasan tentang tujuan asesmen diagnostik normatif dan tujuan asesmen diagnostik sumatif. Disertai juga dengan contoh-contoh asesmen dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Jadi Bapak Ibu guru bila mana mereka memerlukannya, mereka cukup mengklik misalnya pada tujuan asesmen diagnostik sumatif, akan muncul uraian yang menjelaskan tentang hal itu. Nah, harapannya semoga panduan guru ini bisa memperkuat implementasi kurikulum merdeka di SMA Negeri 5 Kota Tual. Selanjutnya, bila mana guru atau siswa telah menggunakan aplikasi ini dan akan log out, maka dia tinggal memilih ikon keluar. Hasil signifikan dari adanya aplikasi Sistem Informasi Gaya Belajar Peserta Didik ini adalah bahwa jumlah guru yang telah menunjukkan keterampilan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi terus mengalami peningkatan atau terus bertambah. Kemudian jenis-jenis variasi pembelajaran baik dalam bentuk proses maupun produk dan konten juga mengalami peningkatan, serta indeks kepuasan siswa dalam belajar juga menunjukkan
peningkatan yang cukup signifikan. Bapak dan Ibu guru sekalian, demikianlah praktek baik yang saya lakukan dalam rangka menciptakan ekosistem pembelajaran berdiferensiasi di SMA Negeri 5 Kota Tual, Provinsi Maluku. Semoga dapat menginspirasi. Salam Merdeka Mengajar.